Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Sulastri SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Keluarga kelas B. Dan juga halo teman-teman semua. Pada kesempatan ini, kami selaku kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu analisis kasus hak asuh anak dari almarhum Vanessa dan Febri dengan anaknya yaitu Gala Sky Ardiansyah. Dengan kelompok kami, kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Rosyad Ilyasa dengan NIM digit belakang 067, Nur Askar Ramadan dengan NIM digit belakang 060, dan juga Irma Abidasari, saya sendiri dengan NIM digit belakang 050. Baik, sebelumnya kami akan memaparkan terkait kronologi dari kasus ini. Vanessa Angel beserta dengan suaminya Febri Ardiansyah atau yang akrab dikenal sebagai Bibi meninggal dunia pada kecelakaan mobil tunggal lalu lintas di Tol Jombang Mojokerto kilometer 627.400 pada Kamis 4 November 2021. Perkiraan waktu sekitar 12.36 waktu Indonesia Barat, yang mana pada saat itu mereka sedang menuju ke arah Surabaya. Dengan penumpang di dalamnya yaitu 5 orang. 2 orang meninggal dunia, Vanessa dan suaminya, Febri, dan juga ada 3 orang lainnya yang mengalami luka-luka. Dengan salah satunya yang selamat yaitu Gala Sky Ardiansyah, selaku anak dari mereka. Diduga kecelakaan ini terjadi karena sang supir mengantuk. Karenanya pada Rabu 10 November 2021, sang supir yaitu Tubagus Jody ditetapkan sebagai tersangka. Masalah yang timbul kemudian terkait proses pengajuan antara kedua keluarga, baik dari keluarga Vanessa dan juga keluarga Febri, terkait hak asuh anak dan juga perwalian dari Gala Sky di pengadilan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian adalah proses pengajuan hak asuh terhadap Gala Sky Ardiansyah. Hak asuh anak bisa didapati dengan pengajuan permohonan ke pengadilan. Mengetahui bahwasanya kedua orang tua dari Gala Sky Ardiansyah, yakni Vanessa dan Febri, telah meninggal dunia di lokasi kejadian, hak asuh anak akan dapat diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan, baik itu pihak ayah maupun ibu. Dalam pengajuan perwalian atas hak asuh, mempertimbangkan hal sebagai berikut. 1. Pemohon mampu menjamin hak keselamatan jasmani dan rohani si anak. 2. Keterangan saksi-saksi yang menguatkan si pemohon, apakah layak diberikan hak asuh. Dan ketiga, soal kemampuan finansial pemohon membiayai hidup dan pendidikan si anak. Terakhir adalah faktor kedekatan hubungan pemohon dan anak. Kemudian ada beberapa berkas yang secara umum perlu disiapkan untuk mengajukan penetapan hak asuh. Yang pertama adalah anak harus punya akte kelahiran dari orang tua asli. Kedua, pemohon harus sudah pernah mengasuh anak minimal 6 bulan. Ketiga, melampirkan KK, KTP orang tua, dan KTP pemohon. Lalu harus mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial. Kemudian melampirkan SKCK dari kepolisian dan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter. Adapun proses prosedur pengajuan permohonan hak asuh anak ke pengadilan adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pembuatan surat permohonan tertulis ke pengadilan. Pengajuan permohonan hak asuh anak yang ditujukan kepada pengadilan yang ada di wilayah kediaman tergugat. 2. Pemberian nomor registrasi oleh panitera setelah melakukan pembayaran untuk biaya perkara. Ketiga, penentuan majelis hakim oleh panitera. Dan terakhir, pemanggilan kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat untuk menghadiri sidang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yakni mengenai siapa yang berhak mendapatkan hak asuh Gala Sky Ardiansyah. Kita bisa melihat melalui pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 105 KHI hak asuh anak. Maka sebenarnya yang lebih berhak dari pihak orang tua dari Vanessa. Yang selanjutnya, yang perlu diperhatikan apakah perwalian atau hak asuh anak ini memenuhi syarat yang telah diatur. Pertama, mesti sehat pikiran, sehat jiwa. Kedua, beragama Islam. Ketiga, ekonominya mesti baik, serta menyatakan di dalamnya akan mengasuh anak dengan segala kasih sayangnya.
Pun mesti makna anak yang dimaksud ialah seorang yang belum berusia 18 tahun, sebagaimana ini diatur pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini, dikarenakan Gala masih berada di usia di bawah 10 tahun, yang lebih kuat dan berhak atas hak-hak asuh anak ialah orang tua dari pihak Vanessa. Namun ada pertimbangan lain dalam kompilasi hukum Islam pasal 156 huruf C, bila mana pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula. Maka, pihak dari keluarga si ayah Febri, yakni suami Vanessa, yang masih hidup, masih mempunyai kesempatan memiliki hak asuh anak Gala Sky Ardiansyah. Baik, sekian pemaparan dari hasil diskusi kami dari kelompok 5. Baik untuk teman-teman yang mungkin ada saran untuk kelompok kami, boleh banget buat tinggalin di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.